Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja. Perkenalkan, nama saya Rifan Al-Muhar dengan NIM 25044010192. Mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 2 tahun 2025 program studi bimbingan konseling di LPTK Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di MTSN 3 Deli Serdang dengan materi stop bullying anti perundungan. Demikian perkenalan saya, sekian dan terima kasih. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak bapak. Pagi, Pak. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau begitu, ya kita doakan semoga hari-hari kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Kelas 9A, betul? Oke, anak bapak. Hari ini sebelum kita mulai materi tentang bimbingan klasikal, alangkah lebih baiknya kalau kita berdoa dulu. Ketua kelas pimpin doa. Doa berdoa. Oke, baiklah anak bapak kelas 9A yang bapak sayangi, pagi ini hari Selasa tanggal 26 Agustus tahun 2025. Nah, sebelum kita memulai, maka alangkah lebih baiknya kalau bapak absen terlebih dahulu. Boleh? Oke anak ya. Oke. Kelas 9A, wakil kelasnya adalah Ibu Miss. Ibu Miska, ketua kelasnya adalah Nazril. Oke. Kita panggil satu-satu. Total semua kelas 9A ini ada 32 siswa, betul? Oke, saya panggil dari nomor 1 ya, sampai seterusnya. Alvin Bayhaki. Airi Zifarani. Akhirul Ramadan. Alfadias Ludian. Alwin Syah. Anugrah Ramadhani. Beli Sah Laits. Dairo Ramadan Sipapu. Dika Wardana. Fauzan Muzaki. Fazira Sawa. Gibran Kodama Azestin. Hanifah Adelia. Iqbal Abinaya. Haira Aprilia. Hairunisya. Muhammad Abiyu Fatani Siregar. Marsha Aurelia. Melinda. Muhammad Alif Raihan. Muhammad Alif Haitami. Nggak datang ya? Kenapa ketua kelas? Kenapa si Tami nggak datang? Sakit. Oke. Kita doakan semoga teman kalian si Haitami cepat sembuh dan bisa bergabung bersama kalian lagi. Amin. Muhammad Alvin. Nadli Valencia Ramadan. Nazla Nur Afifah. Nazril Lutfi. Nilam Trida Hanum. Nur Anisyah. Putri Mazaya Permana. Revani Agilia Siswoyo. Safitri Trianti Dewi. Safitri Zaskia Alfira. Oke, semua yang lengkap 32. Ada yang mungkin lupa ataupun kurang dipanggil namanya? Semua ya? Oke, sudah lengkap ya 32 ya? Oke, mantap. Alhamdulillah. Nah, anak bapak, hari ini sebelum bapak mulai memberikan layanan bimbingan klasikal dengan tema yang akan bapak sampaikan nanti, alangkah lebih baik kalau kita membuat kesepakatan kelas dulu. Kesepakatan kelas ini yaitu kesepakatan yang dibentuk atau dibuat oleh kalian ya dalam mengikuti rangkaian bimbingan klasikal yang akan kita laksanakan pada pagi ini. Kira-kira kalian setuju nggak kalau kita buat kesepakatan kelas? Setuju. Oke, setuju. Adapun kesepakatan kelas, ini wajib kita sama-sama jalani. Namanya juga kesepakatan ya, anak bapak ya. Kesepakatan kelas. Nah, oke, bapak ingin tanyakan kesepakatan kelas ini diantaranya apa saja yang ingin kita sepakati sama-sama? Coba Zaskia. Selama belajar kita fokus ya. Jadi selama nantinya kalian, anak-anak bapak kelas 9A ini mendapatkan layanan bimbingan klasikal, maka tolong fokus. Jadi fokus itu pikirannya, matanya, semuanya menghadap ke arah saya dan menghadap ke materi kita ke depan. Ya nak ya. Kemudian yang kedua, apa kesepakatan kita nak? Ayo. Tidak ada yang berbicara. Jadi don't talk each other ya. Jangan Ya, tidak ada yang berbicara ke sana ke sini dengan temannya, di depan, di belakang.
Kita sepakati sama-sama bahwa selama ya kita menjalankan atau mendapatkan materi bimbingan klasikal, maka tolong kita fokus dan jangan berbicara atau berisik. Yang ketiga, apa nak? Boleh permisi, tapi harus izin. Nah, izinnya ini, misalkan, Pak, boleh nggak kalau saya ke kamar mandi? Nah, boleh, tapi dengan catatan izin. Dengan catatan itu tadi satu gantian. Jadi angkat tangannya, Pak, izin Pak, boleh ke kamar mandi Pak? Pak, boleh ke WC Pak? Pak, boleh ke toilet Pak? Boleh, tapi ganti-gantian. Oke, sepakat kita ini? Sepakat kita ini, nak? Oke, kalau sudah sepakat, mantap. Kita sudah buat kesepakatan kelas selama kalian melihat dan mendalami juga mendengarkan tentang materi bimbingan klasikal pagi ini. Kita wajib sudah membuat 3 kesepakatan ini. Ya, nak ya? Nah, hari ini Bapak ingin tanya sama kalian, kita sedikit review sedikit ya. Bapak ingin review sedikit dan mudah-mudahan masih segar di ingatan kalian pertemuan kita di minggu lalu, ya. Nah, reviewnya bagaimana? Bapak ingin tanyakan, pekan lalu atau minggu lalu materi kita apa? Ada yang tahu? Oke, coba silakan berdiri nak, sebutkan namanya, ya. Nggak apa-apa, silakan berdiri namanya, kemudian sebutkan jawabannya apa. Bijak menggunakan media sosial. Oke, betul itu nak, bijak menggunakan media sosial. Yuk, kasih tepuk tangan yuk untuk beri anugerah Ramadhani. Bijak menggunakan medsos, ya nak ya. Bijak menggunakan medsos. Nah, ini adalah materi minggu lalu. Nah, ingat hari ini materi bimbingan klasikal pagi ini juga sama berkaitan dengan bijak menggunakan medsos, tetapi mungkin lebih ke arah bagaimana etika pergaulan kalian terhadap sesama teman, baik sekelas maupun dengan antar kelas, yaitu dengan materi pagi ini stop bullying atau anti perundungan Nah, anak Bapak kira-kira siapa yang setuju bahwa perundungan di sekolah atau di madrasah ini kita hilangkan? Coba angkat tangannya. Yang setuju bahwa perundungan itu tidak boleh ada lagi di muka bumi. Angkat tangannya. Oke, good. Kita kasih tepuk tangan buat kita semua yuk. Oke, anak Bapak, perundungan ini salah satu ya tindakan yang betul-betul melanggar segala norma, baik itu norma agama maupun secara hukum negara. Nah, nanti akan Bapak jelaskan apa yang dimaksud dengan perundungan atau bullying. Pengertiannya apa atau definisinya apa? Kemudian jenisnya apa saja? Ya nak ya, jenisnya apa saja? Dan kemudian nanti kita wajib membedakan mana yang verbal, mana yang non-verbal. Kemudian setelah jenis apa lagi? Dampaknya nak. Ingat, bullying atau perundungan ini dampaknya selalu negatif. Bullying atau perundungan dampaknya tidak pernah positif, tetapi negatif. Jadi ingat, jangan pernah sesekali melakukan bullying dalam kehidupanmu, baik di lingkungan madrasah atau sekolahmu, di kelasmu, maupun di kehidupanmu sehari-hari, termasuk ketika kamu menggunakan sosial media. Oke, anak Bapak, langsung saja. Hari ini akan Bapak jelaskan tentang bullying. Coba semuanya fokus. Nah, nampak nak? Oke, stop bullying. Hari ini materi kita seperti yang saya sampaikan tadi yaitu tentang perundungan. Apa yang dimaksud dengan perundungan atau pengertian dari bullying? Nah, ingat, bullying adalah tindakan agresif yang dilakukan secara berulang dengan tujuan adalah menyakiti. Tujuannya apa lagi? Merendahkan. Apa itu tujuannya? Yaitu mengintimidasi orang lain. Ya, bullying dapat terjadi di berbagai tempat. Di mana saja, nak? Baik di sekolah atau madrasah, baik di tempat kerja, ya, baik di lingkungan sekitarmu, ataupun ya di media sosial atau di sosmed. Ingat, bullying itu akan terjadi jika kalian tidak memiliki rasa empati, nak. Ya, nak ya. Kemudian, apa saja jenisnya? Nah, ini coba lihat sama-sama supaya bisa membedakan. Jenis bullying itu ada dia bullying verbal dan bullying non verbal. Kemudian ada juga bullying sosial, kemudian terakhir di dalam dunia maya dikenal istilah dengan cyberbullying. Oke. Bullying non verbal itu biasanya disebut dengan bullying fisik. Ya, nak ya. Bullying fisik itu adalah bullying non-verbal. Kategorinya bullying non-verbal. Apa saja, Pak, contohnya? Nah, coba sama-sama kita lihat. Ya, bullying fisik itu atau non-verbal itu contohnya adalah memukul. Jadi buat kalian yang suka memukul itu, nak, hati-hati. Itu sudah masuk ranah bullying. Ya, nak ya. Kemudian apa lagi? Menendang atau dengan kekerasan fisik lainnya. Pak, kira-kira Pak mencubit termasuk nggak, Pak? Termasuk. Kalau niatnya itu sudah ke sana. Ya. Jadi memukul, menendang, mencubit apa lagi? Menampar apa lagi?
Ya, yang tujuannya itu adalah mengintimidasi temannya, menyakiti temannya, maka ini termasuk dengan bullying fisik atau disebut dengan bullying non verbal. Kemudian apa lagi nak setelah itu? Bullying verbal. Apa ini maksud dengan bullying verbal? Yaitu menyebut nama buruk, menghina temannya, menghina orang lain, merendahkan orang lain, mengancam, mencemooh, mencaci, body shaming, itu termasuk dalam bullying verbal. Ya, contoh, ya nak ya, contoh, ih kamu kurus sekali, si kurus. Itu body shaming ya. Sudah termasuk kategori bullying, Pak? Iya. Ya. Kemudian contoh lagi, nanti mengejek warna kulit. Itu termasuk bullying. Ya, Nak ya. Kemudian ada bullying sosial. Bullying sosial ini maksudnya apa, Nak? Bullying sosial adalah mengisolasi seseorang, menyebarkan gosip atau merusak reputasi seseorang di mata orang lain. Makanya Bapak tidak pernah menyarankan kalian. Bapak selalu menasihati kalian, jangan berkubu-kubu. Jangan bersirkel-sirkel. Jangan berkotak-kotak. Ya nak ya, 9A ini satu untuk semua, semua untuk satu kesatuan. Itulah sebut dengan persahabatan. Oke nak? Nah, jadi bullying sosial ini biasanya, itu kalau kalian itu temannya milih-milih, pakai geng-gengan. Nah, akan terjadi satu bullying sosial yang nantinya akan mengkecilkan, mengkerdilkan, mengisolasikan teman yang lain, yang dia anggap tidak nyambung sama dia, yang dianggap nggak trendy dengan timnya dia, yang dianggap nggak satu visi dengan circle-nya dia, sehingga terjadilah bullying sosial. Dan terakhir, nah ini kaitannya juga dengan semalam, dengan bijak menggunakan sosmed, ya nak ya, atau media sosial, yaitu bullying dalam dunia maya. Disebut dengan apa? Disebut dengan apa nak? Cyberbullying. Makanya ingat, cyberbullying ini pengertian adalah bullying yang terjadi melalui media sosial apapun itu, baik pesan teks ataupun internet, ya nak ya. Nanti dia menggunakan fake account atau bisa jadi menggunakan akun yang sesungguhnya juga, yang niatnya itu adalah menjelek-jelekkan temannya di sosial media, ya nak ya. Nah, itu bisa terjadi. Makanya wajib kita cegah. Ini untuk jenis-jenis bullying, anak Bapak. Kemudian setelah jenis bullying, apa lagi yang mesti kita ketahui dari bullying ini? Adalah cara mengenalinya. Ya, nak ya? Kita wajib kenali dulu. Bagaimana cara mengenalinya? Alwi, menurutmu bagaimana, nak? Cara mengenali ciri-ciri bully itu atau bullying itu? Perilaku yang berulang dan disengaja terhadap seseorang. Nah, perilaku yang berulang dan disengaja. Ya? Perilaku yang berulang dan selalu nih disengaja nih. Misalkan udah enak nih ngejek-ngejek misalkan Fajar. Contoh nih ya, misalkan nih ya, Fajar yang enak nih diejek-ejek nih karena badan dia mungkin lebih besar, kemudian lebih terasa mungkin lebih berisi, dalam arti mungkin lebih gemuk ya daripada teman yang lain, maka akan selalu menjadi ejek-ejekan, akan selalu diulang-ulang tuh, diganggu-gangguin, ya, digini-giniin Fajarnya, sehingga Fajar merasa tidak nyaman. Ini contoh, ya, ini contoh. Nah, dan ini wajib kita cegah. Kemudian apa lagi nak cara mengenali bullying? Nah, korban merasa tidak bisa melawan atau melarikan diri. Dan biasanya kalau korban bully, itu sebenarnya dia ingin melawan, ingin teriak, ingin keluar dari cacian, hinaan dan sebagainya. Tetapi dia tidak bisa. Nah, makanya biasanya korban itu menjadi pendiam, menjadi depresi dia, menjadi pemurung dia. Nah, jadi wajib kita bisa kenali dampak-dampak ataupun ciri-ciri orang yang mungkin kena bully atau korban dari bullying tersebut. Kemudian apa lagi nak? Menggunakan kekuatan fisik, psikologis ataupun posisi sosial untuk menekan atau mengintimidasi. Biasanya nak, ya, kalau orang yang kena bully tadi, seperti Bapak katakan, biasanya jadi menjadi pendiam, menjadi ketakutan, depresi. Dan yang si pembuli itu biasanya merasa lebih kuat, lebih jagoan, lebih terkenal, sehingga dia gampang untuk menindas, mengintimidasi. Kemudian apa lagi? Untuk mengecilkan, mengkerdilkan teman-temannya. Ya nak ya. Jadi ingat, jangan pernah lakukan ini. Don't try this at school and your life. Jangan lakukan ini sekali, baik itu di kehidupanmu maupun di sekolah. Ya nak ya, dimanapun itu jangan. Nah, ini dia dampaknya. Adapun dampak depresi, itu adalah salah satu yang paling mencolok. Dari bullying, dampaknya banyak. Adalah dampak depresi, kecemasan, rasa takut. Ada nggak dari kelas ini yang pernah merasa menjadi korban bullying? Ada nggak? Mudah-mudahan nggak ya. Dan kita sepakat bahwa kita kampanyekan stop bullying di madrasah. Stop bullying di sekolah. Tidak ada lagi bullying yang ada di madrasah kita atau di madrasah manapun yang ada di Indonesia ini. Ya nak ya? Nah, apalagi nak? Selain rasa takut dan depresi, dia mulai stres. Sehingga apa? Penurunan rasa percaya diri. Tentang self-confidence. Sehingga juga mempengaruhi minat belajarnya. Yang dulu dia rajin, karena sering diejek-ejek oleh temannya, sok rajin, sok kutu buku, dan lama-lama menjadi gangguan psikis kepada kawanmu, kepada si anak. Sehingga dia menjadi malas dan menjadi ketakutan. Ya nak ya? Bahkan tak jarang menjadi trauma. Tak jarang dia menjadi trauma.
kadang dia trauma untuk duduk di ujung, kadang trauma dia untuk jalan di gang ujung, kadang dia trauma untuk jajan di kantin di ujung. Kenapa? Karena dia menjadi korban bullying. Ya nak ya? Apalagi sih dampak dari bullying ini? Pastinya ada luka. Ya nak ya? Ada luka akibat kekerasan fisik. Adanya luka, bisa lebam, bisa memar, bisa berdarah, bisa terkelupas, bisa terkesleo, dan lain-lainnya. Ya nak ya? Kemudian apa lagi nak? Adanya gangguan pola tidur, ketakutan, rasa cemas, sehingga yang awalnya seharusnya sudah jam 9 malam dia sudah nyenyak, ataupun jam 10 malam paling lama seorang siswa itu sudah tidur nyenyak. Nah ini enggak, menjadi secara nggak langsung dia akan menjadi begadang, karena memikirkan besok aku sekolah nggak ya, saya masuk nggak ya, nanti kalau masuk nih pasti kena ganggu lagi nih, kalau masuk nih pasti diejek lagi nih, menjadi gangguan mental. Jadi susah tidur atau jadi insomnia. Ya nak ya, dia susah tidur jadi begadang hingga akhirnya ketika dia datang ke sekolah, dia sudah tidak fokus lagi. Pasti ngantuk ya nak ya? Betul? Pasti dia ngantuk. Kemudian apa lagi nak? Adanya pola gangguan makan, menjadi tak enak makan. Walaupun dikasih makan ayam bakar, daging rendang, tapi dia sudah tak enak rasanya. Sudah tak nyaman. Rasa itu sudah merasa hambar. Sebab apa? Karena gangguan dari depresinya korban bullying. Ya nak ya? Jadi sudah mengganggu juga tuh dalam pola makan, pola tidur, termasuk pola kehidupan dia sehari-hari. Nah, yang terakhir apa nak? Pasti menurunnya minat belajar, sehingga menurunnya prestasi akademik di sekolah atau di madrasah. Ya nak ya? Kesulitan membangun, menjalin hubungan sosial dengan teman-temannya karena merasa dia itu terisolisasi atau terisolasi atau terasingkan. Menjadi seakan-akan dia nggak ditemani oleh temannya, dia dikucilkan oleh temannya, ya, terintimidasi oleh teman-temannya, terisolasi oleh teman-temannya, sehingga dia menjadi anak yang pemurung. Dan ini wajib kita cegah, ya nak ya, wajib kita cegah. Nah ini adalah dampak dari bullying. Kemudian setelah dampak apa lagi nak? Nah ini nak, mesti kita ketahui bahwa dampak bullying ini juga bagi pelaku, wajib kita ketahui juga, supaya ini menjadi pelajaran, menjadi iktibar, menjadi renungan bagi si pembuli itu, menjadi pencerahan bagi dia supaya dia bisa berubah dan bertobat. Apa saja dampaknya nak? Nah ini dia. Dampak bullying bagi pelaku itu biasanya pasti kesulitan dalam hubungan interpersonal dan kecenderungan untuk menggunakan kekerasan sebagai menyelesaikan masalah. Ingat, orang yang suka petenteng itu nak, dia pasti tidak bisa berpikir mana baik mana tidak baik. Yang dia tahu adalah bagaimana memecahkan masalah dengan kekerasan, memecahkan masalah dengan emosi, memecahkan masalah dengan berantem. Nah ujung-ujungnya apa nak? Nah bisa jadi dia kena jaringan atau terjaring tindak kriminal dan pastinya itu melanggar hukum. Ingat nak, undang-undang tentang bullying ini ada, bahkan ini ada ancaman hukumnya, ada sanksi pidananya nak. Nah itu wajib kita ketahui. Orang yang suka membullying itu, orang yang suka melakukan perundungan itu, dia punya ancaman loh nak. Karena itu yang dilakukan dia adalah tindak kriminal. Bahkan jika memang dari bully dia itu terhadap korban, sehingga membuat korban menjadi sakit, membuat korban menjadi trauma, sehingga bisa jadi terluka dan sebagainya. Bahkan bisa jadi yang kita takutkan dampaknya bisa jadi kematian. Makanya pelaku bullying ini bisa terjerat oleh sanksi pidana karena tindakannya tindakan kriminal. Oke nak ya. Kemudian selanjutnya. Nah, apa itu nak? Sekali lagi kuat, apa itu nak? Faktor penyebab bullying. Apa saja sih faktor penyebab perundungan ini atau bullying ini? Yang pertama, bullying bisa terjadi karena pelaku merasa kurang empati. Tahu empati? Ya, kurang bersahaja hatinya. Tidak ada rasa ibanya, tidak ada rasa pedulinya, tidak ada rasa simpatinya. Bahkan empati itu di atas simpati lagi. Ya nak ya. Kemudian yang kedua, ya pernah menjadi korban bullying atau ingin terlihat berkuasa. Nah bisa jadi dia punya trauma. Jadi mak, nggak bisa juga memang kita mengejudge, ini si pelaku bullying ini kenapa ya? Ya, karena bisa jadi dia juga pernah dilakukan hal yang sama. Contoh, ya itulah disebut dengan senioritas dan junioritas. Makanya Bapak selalu bilang dalam matsama atau ketika masa taruh siswa madrasah, tidak ada di madrasah itu mengenal istilah senior dan junior. Yang ada adalah abang dan kakak kelas. Dan jadilah abang dan kakak kelas yang baik dan bijaksana. Ya nak ya? Sehingga kalau menjadi abang kelas dan kakak kelas yang tidak bijaksana, maka akan terjadi generasi berikutnya dengan kejadian dan kegiatan yang sama pula. Misalkan, nih si abang kelas merasa senior nih, selalu nih mengintimidasi adik-adik kelasnya, selalu nih menjahili adik-adik kelasnya, selalu nih memompas-mompas, ya, menanduk-nanduk mengancam adik kelasnya. Sehingga ketika si abang kelas sudah tamat, maka kebiasaan itu akan berkelanjutan dengan adik kelas yang lainnya. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Nah, makanya bisa jadi ya nak ya, dia pernah juga menjadi korban bully sehingga dia ingin melihat atau ingin melihat lebih berkuasa lagi. Kemudian apa lagi nak? Pola asuh yang keras, pengaruh teman dan kurangnya pengawasan ya juga bisa menjadi penyebab. Pola asuh yang bagaimana sih nak?
memang ini ya saya yakin bahwa semua orang tua kita itu pasti mendidik kita dengan lembut, dengan bijaksana, dengan kearifan, dengan akhlak. Namanya orang tua. Tidak ada orang tua yang tak sayang dengan anaknya. Tapi mungkin ya ada mungkin sebagian yang mungkin menganggap bahwa pola asuh di rumahnya terlalu keras, sehingga terbawa dengan jati diri dia, dengan pribadinya. Kemudian apa lagi nak? Pengaruh teman. Nah ini bahaya nih nak. Mungkin dia nggak mau awalnya. Awalnya dia nggak mau. Tapi lama-lama terikut, terbawa. Sehingga ketika melihat di teman yang ngebully atau teman yang menjadi pelaku bully, yang satu geng sama dia, satu circle sama dia, lama-lama dari mulai dia diam nggak ikut-ikutan, jadi lama-lama jadi ikutan, jadi pengaruh teman, ya nak ya. Dan terakhir kurang pengawasan. Makanya ingat nak, di madrasah ini kita sudah bentuk satgas, ya. Kita sudah bentuk ada kotak juga di situ di bimbingan konseling, ada di ruang BK, kotak saran dan pengaduan masalah. Jadi jangan takut untuk melaporkan bully, jangan takut untuk melaporkan perundungan yang terjadi di madrasah ini. Laporkan nak. Pengawasannya insya Allah baik itu dari wali kelasmu, baik itu dari guru mapelmu, baik itu dari guru bimbingan konselingmu. Ya nak ya, terjadi bully jangan takut untuk laporkan. Orang yang menyaksikan terjadinya bully atau bullying, perundungan disebut dengan bystander. Bystander ini saksi mata. Jadi kalau misalnya kalian menjadi saksi mata atau bystander, maka kalian wajib bantu temanmu, bantu korban yang kena bully ini, laporkan cepat. Bisa? Bisa nak? Bisa nak? Bisa. Oke, lanjut ya nak ya. Nah, ini dia. Tanda-tanda korban bullying. Coba, Bapak minta tolong Alvin bacakan. Apa saja sih yang kamu ketahui tanda-tanda korban bullying? Kuat. Sering mengeluh sakit atau merasa tidak enak badan. Mengalami penurunan prestasi akademik atau sosial. Menjadi lebih pendiam, cemas, atau tertekan. Menghindari sekolah atau aktivitas sosial. Pas kan ya nak? Apa yang disebut oleh temanmu, oleh Alvin tadi pas. Jadi, tanda-tanda korban bullying ini jelas. Sering mengeluh sakit. Bisa jadi sakit di kepalanya, udah sakit di badan-badannya, merasa tidak enak badan, ya. Kemudian apa lagi? Pastinya penurunan minat belajar, sehingga mengalami penurunan prestasi akademik. Yang tadinya dia tekun, sehingga diejek-ejek, sering diolok-olok, dikucilkan, hingga akhirnya dia menjadi malas dan ketakutan, sehingga rankingnya pun ya menjadi menurun. Kemudian apa lagi nak? Menjadi pendiam. Ini pasti. Anak yang kena korban bully itu biasanya akan menjadi pendiam, menyendiri, ketakutan, cemas. Kenapa? Karena merasa tertekan. Ya nak ya. Kemudian apa lagi nak? Menghindari sekolah atau aktivitas sosial. Sehingga dia untuk melangkah dari rumahnya ke madrasah atau ke sekolah. Takut, bimbang, ragu dia. Berangkat nggak ya? Pergi nggak ya? Ke sekolah nggak nih ya? Nah itu dia anak ya. Dia merasa bimbang. Sebab apa? Sebab merasa tertekan. Nah ini. Coba Bapak minta tolong dulu. Ketua kelas, bacakan dulu nak. Cara menghadapi bullying. Hadapi bullying dengan berani dan percaya diri. Stop. Hadapi bullying dengan berani dan percaya. Good. Jadi wajib pede, ya wajib pede. Hadapi bullying, jangan takut dengan bullying. Wajib percaya diri kita. Bullying itu wajib bisa kita entaskan, wajib bisa kita hilangkan. Oke, kemudian ketua kelas, lanjut. Jangan menyalahkan diri sendiri dan jangan takut melawan. Nah, ya, jangan takut melawan. Oke, nak ya, jangan takut melawan. Kamu harus melawan, jangan takut. Ya, nak ya, katakan, wajib berani berbicara, wajib berani speak up. Ya, nak ya, lanjut Azril. Cari bantuan dari orang dewasa atau teman. Oke, di sini maksudnya adalah lebih baik minta bantuan. Kalau di madrasah ini ada gurumu lengkap, seperti Bapak sampaikan tadi kan. Ada guru bimbingan konselingmu, kemudian ada wali kelasmu, ada guru mapel yang lain, ada bapak wakil kepala madrasah atau WKM. Ingat, wajib speak up, laporkan. Oke, terakhir. Laporkan jika bullying berlanjut. Sepakat kita? Setuju? Setuju. Wajib laporkan, ya nak ya, berani melaporkan. Katakan tidak pada bullying. Ingat ya nak ya. Kamu tidak sendirian, katakan tidak pada bullying. Nah, sampai di sini ada pertanyaan tidak? Coba. Boleh, Bapak kasih waktu untuk bertanya. Silahkan, sebutkan namanya, nak. Saya Sendiri. Ya. Nah Pak, ini kan katanya kalau mau mukul itu termasuk bullying. Ya. Kalau saya mau mukulnya itu bercanda itu termasuk bullying. Oke, kasih tepuk tangan dulu. Pertanyaan Sapitri bagus yuk. Nah, pas itu pertanyaan bagus. Pak, kalau memukul kan termasuk bully atau bullying? Kekerasan fisik dong. Ya kan, termasuk dalam salah satu jenis bullying non-verbal. Nah, ketika misal kami bercanda, Pak, apakah memukul teman itu termasuk bully? Jawabannya selama memang ini tidak terjadi kekerasan yang menyakiti perasaan temanmu, dan temanmu tidak merasa ini adalah tindakan intimidasi, dan ini suka sama suka, senang sama senang, dalam pertemanan, bercanda itu tidak termasuk bully. Nah, namanya bercanda, tetapi ingat bercandanya jangan kelewat batas. Ya, nak ya? Bercanda kan nggak mungkin mukul sampai memar. Bercanda kan nggak mukul sampai lebam. Oke ya situ ya. Nah, bercanda itu dalam kategori bahwa kita berteman baik, biasa bercanda ya. Nah, bercanda mungkin begini sama temannya biasa, tapi dengan catatan masih tetap dalam etika yang baik. Ya nak ya.
itu tidak termasuk dalam bully. Bercanda, selama bercandanya itu masih terima oleh temanmu dan temanmu welcome atas bercandaan ini. Oke nak ya? Ada lagi? Silakan. Oke, silakan nak. Sebutkan namanya. Saya Syatiti. Kak, kan misalnya kan dia kan kalau bisa pilih itu lagi kita harus lapor. Iya. Macam ke guru gitu. Kalau misalnya gurunya nih kayak nggak peduli itu gimana Pak? Kalau misalnya kamu sudah ke melapor tapi gurunya merasa tidak peduli gitu. Oke, kasih tepuk tangan yuk buat temanmu yuk. Nah, jadi Bapak tekankan sekali lagi bahwa ketika kalian mendapatkan tindakan pembulian atau perundungan ataupun menjadi saksi mata atau disebut dengan istilah bystander, saksi mata atas kejadian itu, maka kalian wajib laporkan kepada semua yang ada di madrasah ini, baik itu kepada wali kelasmu, guru mapelmu, guru bimbingan konselingmu, ya, bahkan sampai tingkat wakil kepala madrasah atau WKM juga boleh. Dan Bapak yakin dan percaya, kalau misalkan ada guru yang sudah kamu laporkan, mungkin dia merasa memang kamu merasa ya, bukan gurunya, kamu merasa bahwa tidak direspon, maka kamu cari lagi guru yang lain. Saya yakin tidak mungkin tidak ada yang merespon, terutama wali kelasmu dan guru bimbingan konselingmu atau guru BK-mu. Ya nak ya? Oke. Nah, baiklah, Bapak akan tampilkan satu video sebelum kita membuat diskusi kelompok. Ya nak ya? Kita akan tampilkan satu video yang akan kita saksikan dan kita tonton bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas bimbingan konseling. Mari kita simak video berikut ini dengan tema pembahasan Stop Bullying. Yang bullying adalah tindakan agresif yang dilakukan secara berulang dengan tujuan untuk menyakiti, merendahkan, atau mengintimidasi orang lain. Bullying dapat terjadi di berbagai tempat, seperti sekolah, tempat kerja, atau media sosial. Jenis bullying. 1. Bullying fisik adalah memukul, menendang, atau kekerasan fisik lainnya. 2. Bullying verbal adalah menyebut nama buruk, menghina, merendahkan, atau mengancam. 3. Bullying sosial adalah mengisolasi seseorang, menyebarkan gosip atau merusak reputasi seseorang di mata orang lain. 4. Cyberbullying adalah bullying yang terjadi melalui media sosial, sampai sama internet. Cara mengenali bullying, perilaku yang berulang dan disengaja terhadap seseorang. Korban merasa tidak bisa melawan atau melarikan diri, menggunakan kekuatan fisik, psikologis, atau posisi sosial untuk menekan atau mengintimidasi. Dampak bullying. Dampak dari bullying akan mengakibatkan korbannya depresi, kecemasan, rasa takut, stres, penurunan rasa percaya diri, dan bahkan trauma. Luka-luka akibat kekerasan fisik, gangguan tidur, dan gangguan makan, penurunan prestasi sekolah, kesulitan menjalin hubungan sosial, atau merasa terisolasi. Selain korban, pelaku juga akan merasakan akibat dari perbuatan bullying tersebut, yaitu pelaku akan kesulitan dalam hubungan interpersonal dan kecenderungan untuk menggunakan kekerasan sebagai cara menyelesaikan masalah. Kemungkinan lebih besar terlibat dalam aktivitas kriminal atau kekerasan di masa depan, penurunan kemampuan berempati dan memahami perasaan orang lain. Faktor penyebab terjadinya bullying. Bullying bisa terjadi karena pelaku memiliki rasa kurang empati. Karena dari korban bullying ingin terlihat berkuasa, pola asuh yang keras, pengaruh teman, dan kurangnya pengawasan juga bisa jadi penyebab. Tanda-tanda korban pembulian adalah sering mengeluh sakit atau merasa tidak enak badan, mengalami penurunan prestasi akademik atau sosial, menjadi lebih pendiam, cemas, atau tertekan, menghindari sekolah atau aktivitas sosial. Dalam menghadapi bullying, hadapi bullying dengan berani dan percaya diri. Jangan menyalahkan diri sendiri dan jangan takut melawan. Cari bantuan dari orang dewasa atau teman. Laporkan jika bullying berlanjut. Oke yuk, kasih pause yuk untuk siang ini yuk. Nah, tadi sudah kita saksikan sama-sama anak Bapak kelas 9A video tentang stop bullying atau anti perundungan. Nah, hari ini kita akan membuat diskusi kelompok. Ini kita bagi menjadi 4. Ada 4 kelompok. Kelompok 1 nanti di barisan sebelah sini. Ya nak ya? Kelompok 2 barisan sebelah sini. Kelompok 3 dan kelompok 4. Tugas kalian adalah nak, yang pertama menjelaskan, ya nak ya, menjelaskan pengertian bullying menurut pandangan kalian. Kemudian tuliskan pengalaman apa saja yang pernah terjadi tentang bullying dalam kehidupan kalian. Yang ketiga adalah membuat poster, kampanye atau deklarasi stop bullying atau anti perundungan. Oke anak Bapak, mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan pada pagi menjelang siang ini, yaitu tema bimbingan kasih kala kita yaitu stop bullying atau anti perundungan. Semoga ini bermanfaat. Ingat sekali lagi nak, tolong jauhi perundungan, jauhi bullying, dan jangan pernah sesekali mencoba untuk melakukannya. Ya nak ya, sama-sama sebelum kita akhiri, coba tangannya semua ke atas, tangan kanannya. Stop bullying! Stop bullying! Oke, kasih tangan deh. Baik, itu saja ya hari ini. Sehat selalu dan tetap jaga kesehatannya anak ya. Bapak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.